Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa dulu supaya ibadah kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Jika sepanjang waktu-waktu ini kami boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu, kami tidak kekurangan satupun ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu kami rasakan, kami terima. Dan sampai hari ini kami boleh kembali lagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kami boleh datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bahkan kami akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 8
sampai yang ke-10. Judulnya adalah Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan juga untuk kita semua. Tuhan memberikan janji kepada umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, umat Israel, umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Janji ini untuk umat yang ditebus juga bagi kita. Saya ulang kembali firman Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam zaman yang sungguh sangat tidak menentu dan tidak pasti. Banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Terlebih pada saat ini di mana wabah penyakit dari virus corona yang ditimbulkan dari virus corona, yaitu COVID-19, sudah banyak merenggut banyak nyawa di seluruh muka bumi. Kita sebagai orang yang biasa pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan meneguhkan kita dan memberi kemenangan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini jika firman Tuhan memberi janji yang ajaib, mari kita terima, kita masukkan dalam hati kita, supaya janji itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Anjuran pemerintah untuk kita ada di rumah saja, bukan mengada-ngada, tetapi memang virus corona sudah banyak mencabut nyawa di seluruh muka bumi ini. Kalau kita ada di rumah, maka ada kesempatan banyak untuk kita bersekutu dengan Tuhan, banyak bersyukur, banyak berdoa. Jangan bosan di rumah, tetapi terus kita memperbanyak waktu kita bersyukur. Mungkin bagaimana kita bersyukur, mungkin kita bertanya dan bertanya bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak bisa leluasa bergerak ke sana kemari, tidak seperti biasanya. Tentu saja kita akan bosan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang kalau di rumah saja, kita bisa membayangkan pada waktu zaman Nuh. Zaman Nuh pada waktu itu, Nuh masuk bahtera selama berapa hari, selama berapa bulan? Nuh ada di dalam bahtera selama 150 hari, berarti 5 bulan. Apa yang diperbuat Nuh? Kita tidak tahu. Yang jelas Nuh ada di dalam bahtera 5 bulan. Saya bisa membayangkan bahwa Nuh bersyukur, juga ada sedikit rasa takut, ada rasa ngeri melihat seluruh umat manusia dibinasakan oleh Tuhan. Nuh bersyukur karena dia tidak termasuk dari banyak orang yang dibinasakan oleh air bah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anjuran pemerintah untuk kita supaya tidak terpapar virus corona, kita harus di rumah saja. Tetapi apakah kita di rumah saja itu adalah kesempatan untuk kita bermalas-malas dan tidak bekerja? Kita harus tetap bekerja, sebab firman Tuhan mengatakan, siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ketika kita di rumah, kita harus bekerja. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Itulah
work from home, di mana kita harus bekerja di rumah. Mungkin pekerjaan yang dari kantor, pekerjaan yang dari luar kita kerjakan di rumah. Atau mungkin kalau kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang kemarin-kemarin menjadi pekerjaan kita, kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan juga jangan malas. Juga jangan malas. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang malas maka akan datang kemiskinan, di dalam Amsal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita untuk bersekutu dengan Tuhan lebih banyak. Tuhan akan memberikan hikmat jika memang kita dipaksa untuk tinggal di rumah saja. Tetapi jika kita harus bekerja di luar, ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, jangan mendekati orang-orang yang berkerumun. Yang jelas kita harus patuhi semua itu supaya kita tidak terpapar virus corona yang sangat mengerikan itu. Jangan mencoba-coba untuk menantang maut. Orang yang menantang maut berarti sudah menunjukkan kesombongannya bahwa dia kuat. Tetapi kekuatan adalah datang dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintahkan, Tuhan tidak akan sertai kekuatan itu untuk menangkal virus. Apa yang terjadi kita sudah pasti tahu. Kalau kita terpapar dan kemudian kondisi kita tidak siap untuk bisa menangkal virus itu, kita juga akan sama dengan korban-korban yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat tentang Daud. Daud dikatakan sebagai seorang pahlawan yang bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tetapi ketika Daud itu ada di Gat, dia tidak langsung begitu saja dia menjadi pahlawan untuk berperang dan mengalami kemenangan. Tetapi Daud juga merasa takut. Bahkan dia berpura-pura tidak waras. Ludahnya meleleh di janggutnya. Banyak orang tahu bahwa dia adalah seorang yang gila. Tetapi inilah strategi Daud, di mana tidak sembarang tempat dia harus menjadi pahlawan dan menyerang dan mendapatkan kemenangan. Tetapi bagi seorang pahlawan, maka kemenangan itu hanya tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan perintah untuk kita berperang, maka kita pun tidak bisa berperang dan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah kita pada hari ini kita tangkap firman Tuhan. Jangan takut atas situasi yang tidak menentu dan tidak pasti ini. Jangan takut, sekalipun banyak orang yang takut. Tetapi mari kita akan ikuti anjuran pemerintah. Mari kita akan terus bersekutu. Mari kita akan terus berdoa untuk memohon hikmat dan penyertaan Tuhan. Janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami telah terima dan kami tangkap firman bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan. Engkau Tuhan yang akan menyediakan kemenangan kepada kami. Tuhan, ampuni kami segala perasaan yang tidak benar, tindakan sikap yang tidak benar yang selama ini kami telah kerjakan tanpa kesadaran maupun kami sengaja ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami untuk waktu-waktu yang ada di depan kami. Mari Tuhan, penyertaan-Mu tunjukkan kepada kami dalam wujud pimpinan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi sikap kami, keputusan-keputusan kami, pekerjaan kami semata-mata oleh karena pimpinan firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan menyambut kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Selamat, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.